Halo Bolo, kita ketemu lagi dan seperti janjiku kemarin bahwa kali ini aku mau bahas tentang PBO terbaruku ya Bolo ya. Itu yang kemarin aku bilang bahwasannya ya nggak PBO banget sih gitu kan. Nah ini penyebabnya adalah gara-gara aku beli bensin eceran Bolo ya. Gara-gara beli bensin eceran akhirnya di mata sistem itu dianggap pelanggaran berdasarkan order Bolo ya. Kemudian bahasan kita nanti yang kedua masih seputar BR Maxim, cair apa enggak. Terus dari sharing dengan teman-teman tadi via WA juga ada yang ketemu juga. Aku tanya rating mereka berapa gitu kan. Rata-rata yang dapat BR itu ratingnya berapa gitu. Walaupun ini tidak mewakili semuanya ya Bolo ya. Tapi hanya semacam sampel gitu kan dari hasil ngobrol-ngobrol dan juga ngobrol langsung dan via WA boleh ya. Oke, kita langsung saja ke gara-gara beli bensin eceran PBO di mata sistem boleh ya. Di mata sistem taksi driver. Langsung saja PBO-nya seperti apa? Nah, notifnya itu seperti ini boleh. Ini notifnya. Pesan layanan Maxim ketidaktepatan kerja dengan order di aplikasi. Order SMK PGRI Salatiga. Kemudian ke CV Maju Makmur Jalan Perum Geria Gawi Mukti Semogawe boleh ya. Nah, ini terjadi pada tanggal 2 Maret boleh. Nah, ini orderannya yang atas ini SMK PGRI 2 Salatiga daerah Dukuh, kemudian Jalan Arjuna Dukuh 10 ini, kemudian ke CV Maju Makmur. Di argo awalnya itu 15.100 boleh ya. Di argo awalnya itu 15.100. Nah, kemudian pada saat aku menyelesaikan order itu, karena tujuan awal itu ke Praja Mukti ya Bolo ya. Nah kemudian aku karena dia membayar 15.000 ya aku selesaikan di titik 15.000 gitu kan Bolo. Di CV Maju Makmur GG ini gitu kan. Itu di situ waktu aku selesaikan order aku closing di angka 15.000 Bolo. Jadi sesuai titik itu tuh argonya 15.000 karena si customer bayarnya cuma 15.000 doang, nggak lebih 100 gitu kan. Nah, setelah itu aku anggap tidak ada masalah gitu loh. Hari berikutnya dapat notif yang tadi, dapat notif bahwasanya ketidaktepatan rute gitu loh. Nah, awalnya aku berpikir ini karena argonya harusnya 15.100 tetapi menjadi 15.000 gitu loh. Padahal di titik yang aku selesaikan memang 15.000 gitu kan. Nah, setelah aku pelajari lagi, setelah beberapa hari aku mencari-cari tuh, kesalahanku di mana sih? Apa masalahnya gitu loh. Ini beberapa hari nggak ketemu-ketemu loh. Hanya di pikiran itu. Kemudian aku perhatikan lagi orderan ini setelah beberapa hari itu loh. Itu aku perhatikan lagi loh, kok ada Jalan Arjuna Dukuh 10 gitu loh Bolo. Jalan Arjuna Dukuh ini. Nah, aku perlihatkan mapnya ya Bolo ya. Mapnya itu seperti ini. Sebentar. Sudah aku screen recorder. Nah, mapnya seperti ini. Cuman untuk sebentar, aku nyalakan taksi driver. Tujuannya biar balonnya itu bisa nunjukin ya boleh. Sebentar ya boleh. Sebentar, biar bisa lebih detail itu jelas itu boleh ceritanya. Aku nyalakan taksi driver. Ini auto aku matikan dulu. Nah, kemudian kita kembali ke tema tadi ya boleh. Nah ini. Aduh bukan. Keliru. Nah ini maksudku. Jadi begini Bolo ya. Titik awalnya itu dari sini Bolo. Yang ada gambarnya ini, yang aku bikin apa? Lupa istilahnya apa sih kayak gini. Ini titik awalnya di sini. Nah kemudian nantinya itu mau ke sini Bolo. Ini lebih ke sini lagi, cuman ini sekedar gambaran aja. Nah Jalan Arjuna yang dimaksud di orderan tadi itu ini Bolo. Jadi dari sini keluar ke sini, kemudian ini jalan raya, ngikutin jalan raya ini. Nah, sementara Jalan Arjuna 10 itu ini Bolo ya. Ini di sini. Kemudian di sini ada lampu merah ini Bolo. Ini lampu merah. Sementara map maksimnya itu ke sini Bolo. Dari sini
ini ke sini, langsung lurus ke sini Bolo. Dan usually biasanya meskipun orderannya seperti itu, karena ini jalannya susah untuk diakses Bolo, penumpang pun nggak mau. Dan biasanya pun aku juga nggak pernah lewat sini karena jalan ini susah diakses Bolo. Karena selain nikung ini apa ya, kayak jalan gang gitu loh Bolo. Kayak jalan gang, kalau kalau masuk sini nggak mungkin gitu loh. Terlalu berbahaya, dan nyebrangnya ini terlalu berbahaya karena ini di sini turunan Bolo gitu. Dan biasanya kalau nggak berhenti itu aku ya lewat sini demi keamanan itu, demi keamanan dan kenyamanan di lampu merah ini, kemudian turun ke sini Bolo. Naik. Sebenarnya ini rutenya naik ya. Kalau bahasanya di sini turun ke sini Bolo ya. Seperti itu. Jadi di map Maxim itu setelah jalan raya ini rute yang dia kasih di map itu langsung ke sini Bolo. Tapi fakta di lapangan kan nggak mungkin untuk mengakses jalan itu. Karena selain ini nikung dan ini jalan raya, ini jalan kampung Bolo ya. Ini terlalu berbahaya kalau kita langsung ambil sini. Dan biasanya aku memang lewat sini. Dan itu tidak pernah terjadi pelanggaran Bolo. Nah, kemarin itu dilalah Bolo. Jadi ini orderan ini SMK PGRI ke Maju Makmur tadi itu auto Bolo. Posisinya setelah aku dapat orderan sebelumnya itu di jalan tadi, jalan Irawan Dalam ya Bolo, kalau nggak salah. Sebentar, kita kembali ke ordernya. Oke, di sini. Nah, ini sebelumnya aku dapat ini jalan Irawan Dalam ini ke Gedangan ini Bolo ya. Ini juga auto. Nah, setelah selesai ini langsung auto masuk ini Bolo. Tapi bukan di tempatnya ya. Setelah aku perjalanan pulang, kemudian sampai di titik mendekati autonya ini, SMK PGRI ini, dapatlah ini gitu loh. Sementara bensinku nggak memungkinkan untuk perjalanan sejauh ini. Otomatis solusinya karena jauh dari pom bensin, alternatif yang paling realistis adalah beli bensin eceran Bolo. Nah, beli bensin eceran pun kan otomatis kita nyarinya yang searah ya Bolo ya. Yang kita lewati, rute yang kita lewati. Seperti itu. Nah, aku nggak terlalu enggak bahwasanya memang rutenya suruh lewat tengah situ gitu loh Bolo. Karena aku berpikir biasanya lewat jalan ini tadi, lewat ke sini ini nggak pernah terjadi PBO Bolo. Lewat yang ini. Nah, kemarin itu terjadi PBO. Padahal aku berhenti di sini, di Jalan Arjuna ini. Nah, di tempat indikator Maxim ini Bolo, balon ini. Berhenti di sini itu di warung, beli bensin eceran plus aku memakai jas hujan Bolo. Memakai jas hujan karena mau turun hujan gitu loh. Jadi bukan berhenti di situ itu atas permintaan customer untuk kepentingan customer, sama sekali bukan Bolo. Nah, ini walhasil titik seperti ini, dan seingatku ya Bolo, seingatku aku tidak mengklik mulai waktu tunggu Bolo. Karena aku berpikir bahwa aku di situ cuma ngisi bensin dan pakai jas hujan gitu Bolo. Tapi di mata sistem ini dianggap pelanggaran gitu. Karena otomatis mungkin rute dia kan menjadi lebih jauh gitu kan. Seandainya ini tidak berhenti di situ isi bensin, mungkin tidak dianggap salah Bolo, tidak dianggap pelanggaran itu loh Bolo. Dan sekedar Bolo tahu, faktanya ya, aku sudah rugi satu ya Bolo. Ini dianggap pelanggaran, ini aku rugi. Pada rute yang diambil ini kan lebih jauh. Dan di sini berhenti cuma beli bensin dan pakai jas hujan. Kemudian dari orderan tersebut itu kan argonya berubah menjadi 15.300. Sementara si customer bayarnya cuma 15.000. Rugi 2 kali, Bro. Ya, akunya rugi 2 kali. Rugi pertama apa? Dianggap pelanggaran, 1. Kedua, argo yang tadinya 15.000 menjadi 15.300. Ampun deh. Ini kalau kita nggak hati-hati bener Bolo ya, nggak jeli bener, ya mungkin ya, mungkin solusinya adalah setelah orderan ini selesai, mungkin aku langsung feedback. Saya tadi berhenti di sana membeli bensin eceran. Mungkin harus begitu Bolo ya. Mungkin ini loh. Tapi ya itulah, faktanya seperti itu. Dan inilah yang aku bilang kemarin, bahwasanya nggak PBO banget gitu loh. Ya cuman karena
rutenya, rute yang disarankan Map Maxim seperti ini, ya kan, lurus ke sini, padahal fakta di lapangan ini nggak mungkin diakses langsung dari sini langsung ke sini, karena ini jalan raya. Dari sini kemungkinan motor mobil kenceng itu juga banyak yang turun ke sini. Jadi kita sangat kecil kemungkinannya dan sangat berbahaya. Yang paling aman ya ke sini. Ndilalah aku beli bensin ecerannya itu di sini. Itu loh. Ampun. Nah, kesalahan seperti ini ini luar biasa Luar biasanya dalam apa? Dalam artian ya kalau begini kaitannya dengan BHR gitu kan. Kita di mata sistem dianggap salah, padahal sebenarnya kalau menurutku sih ya nggak salah-salah amat lah gitu kan. Terus kalau kalau dinilai BHR itu berdasarkan tidak ada pelanggaran, rating bagus bla 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 gitu kan wah yo mesake mesake driver lah gitu kan. Ya tapi ya sudahlah gitu kan. Jadi ini faktanya seperti itu ya. Jadi PBO ku yang sebelumnya adalah kaitannya dengan si customer yang ke SCI itu yang menurutku bermasalah dan faktanya memang bermasalah gitu kan. Kemudian yang kedua karena ini ya. Jadi karena Map Maxim ke sini gitu kan. Dan di sini memang tidak ada tulisannya bensin eceran gitu kan. Karena seingatku kalau kita berhenti di pom bensin itu nggak nggak kena PBO setauku ya selama ini dalam pengalaman selama ini kalau kita berhenti di pom bensin nggak kena pelanggaran ya, karena mungkin di map terbaca bahwa ini pom bensin gitu loh. Nah di sini kan nggak terbaca sebagai pom eceran gitu kan Oke, itu penyebab PBO yang menurutku nggak PBO banget. Jadi ya walhasil aku harus menerima kenyataan ya, bahwa ini dianggap salah gitu kan, dianggap pelanggaran. Dan aku mau update rating terbaruku Ratingku berapa sih per hari ini ya? Per hari ini di angka 0,98 per 97 dengan parameter positif 94. Ini penugasan otomatis tanpa komunikasi dengan operator di 97 ya. Kemudian jam sibuk 32, rata-rata order di 5,39. Kemudian order prioritas yang disesuaikan 43, komentar positif 14 ya. PTO yang kemarin 3 tinggal 2 menjadi hilang 1 tinggal 2. Dan ke bawah PBO ya, ini PBO yang terbaru itu karena beli bensin eceran itu ya. Jadi ratingku seperti itu, 98 per 97 orderan ya. Dan selanjutnya kita ke bahasan yang kedua ya ya. Mungkin tidak terlalu lama, sebenarnya aku punya banyak bahan, cuman waktunya sudah lama ini sudah 13 menit sendiri ya. Nah, untuk BHR di akunku belum cair ya. Belum cair sampai dengan hari ini, dan ya 85% ini nggak cair kemungkinan ya. Karena aku tadi tanya ke teman-teman juga, yang dapat itu biasanya rating dia di 99 per 100 dan 99 per 99. Dari ada dua data yang maksudnya data berbeda gitu kan. 99 per 100 dan 99 per 99 mereka dapat BHR ya. Sementara aku sadar posisiku ratingku di 98 per 97 ya. Ya sebenarnya kalau menurutku sih ya itu tadi lah, sudah aku jelaskan bahwa PTO kemarin sudah aku jelaskan, kemudian PBO penyebabnya seperti itu, dan menurutku sebenarnya nggak PBO amat, bahkan pun aku rugi lagi ruginya yaitu argo yang tadinya 15.000 waktu aku selesaikan di titiknya itu 15.000, sekarang sama pihak taksi driver dijadikan 15.300 gitu kan. Kan aku rugi 300 tapi ya sudahlah. Aku cuma menyampaikan apa adanya seperti itu. Dan sebenarnya aku punya gambar dari teman-teman yang sudah mensupport untuk bikin konten ini ya. Rating mereka yang 99 per 100 sudah dikirim juga. Kemudian data transaksi akun mereka, ada yang dapat 500.000, ada yang dapat 200.000, ada yang 150.000 Cuman karena keterbatasan waktu ya maaf, terpaksa sampai di sini dulu ya ya. Intinya di akunku untuk BHR-nya sampai dengan hari ini, sampai dengan Kamis 12 Maret 2026 jam 16.27 nggak ada BHR yang masuk gitu kan.
Dan aku paham, aku sadar itu adalah kriteria dari pusat gitu kan. Yang menentukan itu pusat, bukan bukan admin Maxim Salatiga. Jadi memang seperti itu gitu loh. Cuman ini sebagai bahan wacana juga Bolo ya. Jadi bahan bahan pemikiran untuk Bolo, hati-hati untuk kita berhenti di mana gitu kan. Walaupun sebenarnya beli bensin seperti itu tadi, ternyata di mata sistem ya kita dianggap pelanggaran Bolo ya. Nah, sebenarnya ini mungkin kemarin bisa bisa aku sanggah dalam beberapa hari mungkin ya Bolo ya. Misalnya aku lapor ke admin Maxim Salatiga menyanggah hal ini gitu kan. Cuman aku pikir kalau misalnya sekarang aku nyanggahnya gitu kan seolah-olah kesannya aku nyari BHR gitu Bolo ya. Jadi udah biarin aja lah. Cuman faktualnya seperti ini ya Bolo ya. Ceritaku faktualnya aku berhenti di situ itu bukan untuk kepentingan customer, tapi aku berhenti beli bensin eceran, plus di situ aku memakai jas hujan karena mau turun hujan. Begitu ya Bolo. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.